dari Pantai Jin pakai kemenangan. Pernah dengar? Pernah. Gimana tuh lagunya? Nanda. Iya. Itu dia. Melalui banyak kelahiran dalam sancara tapi tak temukan pembuat rumah ini menyanyikan kehidupan yang nanti Bante akan cerita tentang ya, kita tidak tahu bahwa kelahiran yang berulang-ulang itu menyedihkan. Akhirnya kita terjebak terus dalam samsara. Nanti Bante akan cerita bagaimana bisa kita keluar dari samsara. Ya, oke, Bante akan ulang pada Anita Jati. Saya akan Bante lanjut dengan Patita Samupada yang awija, kemudian dari dibalik wija. Ya, yang tadinya moha jadi panya. Oke, kita mulai ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aneka jati samsaram sanggawisang ganibisang Laha karanggawe santo dukkha jati punah-punang Laha karakaditosi punah kehang nakahasi Sabate pasuka bagha Gaha kudang wisang kadang Wisangkara gadang citang Tanhanang kaya majaga Aneka jati sangsarang Sanggawisang anibisang Gaha karanggawe santo dukkha jati punah-punang Gaha karakaditasi punagehang nakahasi Sabate pasuka bagha Gaha kudang wisang kadang Wisangkara gadang citang Tanhanang kaya majaga Aneka jati sangsarang Sanggawisang anibisang Gaha karanggawe santo dukkha jati punah-punang Gaha karakaditosi punagehang nakahasi Sabate pasuka bagha
Gahagutam Visangkatam Visangkaragatam Citam Tanhanam Kayam Jagat Avidya Pacaya Sankara Sankara Pacaya Vijnanam Vijnanam Pacaya Namarupa Namarupa Pacaya Salayatanam Salayatanam Pacaya Paso Pasa Pacaya Vedana Vedana Pacaya Tanha Tanha Pacaya Upadana Upadana Pacaya Bhava Bhava Pacaya Jati Jati Pacaya Jaramarana Soka Paridewa Dukkha Domana Supayasa Sambhavanti Ewa Metasa Kevalasa Dukkha Kandasa Samudayo Hoti Yada Vipatu Bhavanti Dhamma Atapino Jayato Brahmanasa Atasakan Kawapayanti Sabha Yato Pajanati Sahetu Dhammam Awijayata Vivasisa Viraga Nirodha Sankhara Nirodho Sankhara Nirodha Vijnana Nirodho Vijnana Nirodha Namarupa Nirodho Namarupa Nirodha Salayatana Nirodho Salayatana Nirodha Passa Nirodho Passa Nirodha Vedana Nirodho Vedana Nirodha Tanha Nirodho Tanha Nirodha Upadana Nirodho Upadana Nirodha Bhava Nirodho Bhava Nirodha Jati Nirodho Jati Nirodha Jaramarana Soka Paridewa Dukkha Domana Supayasa Nirujanti Ewa Metasa Kevalasa Dukkha Kandasa Nirodho Hoti Yada Vipatu Bhavanti Dhamma Atapino Jayato Brahmanasa Atasakan Kawapayanti Sabha Yato Kayam Pacayana Bhavedi Sadhu Sadhu Sadhu. Itulah perkataan Kajati tentang ungkapan kebahagiaan Sang Buddha ketika beliau mencapai penjelasan sempurna. Kemudian Paticca Samuppada. Indah sekali Paticca Samuppada. Kalau buat saya
Kalau Anda mau itu juga indah sekali. Ya. Kenapa indah? Karena di sini Sang Buddha kasih tahu kita bahwa kita semua sedang salah jalan. Ya, Buddha kasih tahu kita bahwa kita semua sedang salah jalan, sedang salah memilih jalan hidup. Ya, tapi banyak orang tidak paham. Ya, cuma Buddha yang tahu. Beliau cuma bukan bilang kita salah jalan, tapi beliau juga kita kasih tahu ini jalannya, bukan itu. Ya, nah, tadi Bante ulang pakai bahasa Pali, nanti bahasa Pali itu Bante ulang satu-satu. Akan Bante terjemahkan ke bahasa Indonesia agar Anda nanti mulai berubah bahwa selama ini kita sudah salah jalan terlalu jauh. Makanya kita tidak pernah selesai dengan samsara, berputar-putar terus dalam samsara. Ya, mengalami penderitaan lagi yang sama, kebahagiaan yang sama. Kalau cerita sinetron, ceritanya berulang-ulang. Itu lagi. Itulah samsara. Aneka jati. Aneka itu bahasa Indonesia juga aneka. Jati itu kelahiran. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman selama sudah mengalami lahir mati, tidak terhitung lagi banyaknya. Ya, sudah tidak terhitung berapa kali kita mati. Dan kita sudah pernah mati dengan berbagai macam cara. Dari cara yang mungkin biasa-biasa saja sampai dengan mati dengan cara yang paling menyakitkan, kita sudah pernah mengalami semuanya. Sudah pernah semua kebahagiaan, semua penderitaan yang bisa dirasakan oleh manusia, dewa, Brahma, sudah kita pernah rasakan. Tapi yang belum satu kita rasakan adalah kebebasan. Ya, kita semua masih terjebak di antara pencarian tentang susah dan senang. Tenang mungkin tenang, tapi Buddha bisa melampaui susah, senang, dan tenang. Bebas dari perasaan. Anda mungkin selama ini nggak paham bahwa kita semua sudah pernah lahir mati dan berulang-ulang. Tapi kalau Buddha bilang itu bukan mati. Karena mati dalam agama Buddha itu bukan seperti yang kita alami. Kita sudah pernah mati, lahir mati berulang-ulang. Sesungguhnya kita tidak pernah mati. Karena kalau melihat Buddha, detik ini kita mati, detik berikutnya kita pasti lahir lagi. Yang mati cuma fisiknya, batinnya tidak pernah mati. Jadi kalau Anda tahu seperti ini, Anda nggak bakal takut mati, tapi Anda takut hidup. Jadi hati-hati dengan itu, nggak sembarang. Karena kalau orang udah tahu ketika dia mati dia bakal hidup lagi, nggak bakal takut. Orang bakal hidup lagi tuh. Tapi yang bikin takut itu nanti kemana setelah mati, itu dia. Ya. Dan kebanyakan orang ketika dia mau mati dia takut. Kenapa mesti takut? Karena kemelekatannya pada kehidupan begitu tinggi. Kemelekatannya kepada tubuhnya sendiri begitu tinggi. Kemelekatannya kepada tubuh orang-orang yang dia cintai begitu tinggi. Kemelekatannya terhadap segala sesuatu yang dia miliki begitu tinggi. Akhirnya ketika dia mau mati dia takut berpisah. Kalau Anda mati dengan cara seperti itu, Anda jadi manusia gagal. Anda gagal jadi manusia. Ya, sia-sialah Anda jadi manusia. Karena Anda mati tanpa membawa kebijaksanaan. Anda mati dengan moha, Anda mati dengan awija, dengan ketidaktahuan. Nah, di sini saya ingin membantu Anda akan nanti ketika Anda mati, mudah-mudahan Anda mati dengan membawa kebijaksanaan. Bukan lagi mati dengan membawa ketakutan. Ya, kita umat Buddha harus beda. Kita mulai dari awija. Awija ini bahasa Pali. Anda yang pernah sekolah, yang pernah kuliah mungkin tahu apa artinya awija. Awija itu kalau diterjemahkan secara umum dia namanya ketidaktahuan. Itu adalah lawan dari wija.
Awija, itu tidak, wija itu tidak tahu. Ya, jadi awija itu dia tidak tahu. Dia mirip dengan moha. Moha itu kebodohan batin. Dia mirip juga dengan misyaditi, pandangan salah. Lalu mirip begitu. Ya, mirip seperti itu. Tapi nanti saya akan bicara tentang awija dan moha. Awija yang dimaksudkan dalam Patita Samuppada ini, kita tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia, duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Banyak orang tidak tahu ini. Kita tahu tapi teori. Cuma tahu karena kita membaca buku, bukan tahu dari pengertian, pengalaman, dan kebijaksanaan. Itu satu. Awija itu orang ini tidak tahu jalan keluar dari samsara. Ya, berputar-putar saja dalam samsara. Dia tidak tahu ada jalan mulia unsur 8. Tidak tahu. Kita masih ada bekal. Kita sudah pastilah tahu. Cari pada jasa kami 4 kebenaran mulia, ya, tentang tilaksana, anicca, dukkha, anatta, tentang jalan mulia unsur 8 yang akan membuat kita nanti bisa keluar dari samsara. Awija kita semua tidak tahu, tapi ketidaktahuan ini nanti bisa kita kurangi, bisa kita lenyapkan dengan 3 cara. 1 sutta mayapanya, 2 cinta mayapanya, 3 bhavana payapanya. 1, kita harus banyak belajar. Belajar bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari Bante, atau bisa dari siapa saja. Ya. Jadi kalau mau belajar tentang Tripitaka, mau nggak mau kita harus belajar dari sumbernya langsung, Tripitaka. Ya. Itu 1. Kita bisa bijaksana dengan belajar. 1. Makanya kita harus selalu rendah hati. Ya, jangan merasa kita udah paling pintar, akhirnya nggak mau belajar lagi. Ya. Apa yang kita pelajari selama ini, pun saya bilang nggak ada artinya, karena dia tidak membawa kita untuk keluar dari penderitaan. Buat saya pelajaran yang paling penting adalah kalau pelajaran itu saya pahami, dia membawa saya keluar dari penderitaan. Kalau pelajaran itu kita pahami malah membuat kita makin tenggelam dalam penderitaan, itu tidak perlu dipelajari. Ya. Jadi pelajaran yang paling penting bagaimana setelah kita belajar itu yang membuat kita jadi bijaksana, akhirnya kita ketemu jalan keluar untuk lepas dari penderitaan. Karena Buddha simpel sekali, intisarinya simpel. Buddha berhenti tanya sama orang, Sang Buddha, apa yang kamu ajarkan? Hanya duka yang aku ajarkan dan jalan keluarnya, bukan Tripitaka yang aku ajarkan. Pusing. Hanya duka yang aku ajarkan dan jalan keluarnya. Simpelnya sebegitu agama Buddha. Tapi kalau kita mau rumit, gampang, bisa. Buddha juga bisa rumit kalau ada mau rumit. Tapi kalau ada mau simpel saja, Buddha juga bisa simpel. Di sini saya pakai yang simpel-simpel saja. Awija adalah ketidaktahuan. Dia bisa kita lenyapkan dengan banyak belajar. Sutta mayapanya. Kedua, kebodohan, ketidaktahuan kita bisa hilangkan dengan cinta mayapanya. Merenung, introspeksi, melihat ke dalam. Jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tapi pulang ke diri sendiri, melihat ke dalam diri sendiri. Namanya introspeksi, namanya merenung. Kalau orang-orang sering merenung, ya nggak mencari-cari kesalahan kepada orang-orang di luar sana, nanti lama-lama muncul bijaksana. Pasti. Itu kedua. Cinta mayapanya. Orang bisa bijaksana dengan cara yang ketiga, dan ini yang paling ampuh. Bhavana mayapanya. Tapi yang ketiga ini juga nggak akan bisa jalan kalau yang ke satu, yang kedua Anda nggak kerjakan, nggak bisa. Karena tiga-tiganya harus seiring sejalan. Bhavana mayapanya itu meditasi. Meditasi. Apa itu meditasi, Bante? Bante di sini nggak bisa panjang lebar cerita. Karena kalau bicara meditasi, Bante bisa berbulan-bulan bicara meditasi.
Ya, karena Bante latihan pun masih bertahun-tahun, belasan tahun boleh lagi. Baru ngerti apa di meditasi. Ternyata meditasi kaya sekali, banyak sekali. Itu meditasi. Ini awijja. Anda sudah paham awijja? Bahwa kita semua sekarang sedang tersesat, salah jalan. Kenapa kita lahir jadi manusia? Karena awijja. Karena awijja. Bahkan Anda jadi dewa sekalipun, Anda jadi Brahma sekalipun, Anda masih tergolong kena awijja. Karena Anda belum tahu jalan keluar. Itu asal awijja. Ya. Jadi jangan Anda berpikir kita semua sedang ada di jalan yang benar. Oh, jangan berpikir. Walaupun kita ada di wihara misalnya, walaupun kita ada di tempat meditasi, jangan pernah berpikir Anda ada di jalan yang benar. Anda baru ada di tempat yang benar, bukan di jalan yang benar. Beda tempat yang benar dan jalan yang benar. Ya, itu satu. Awijja. Awijja pacaya sangkara. Sangkara itu bentuk-bentuk karma, bentuk-bentuk batin. Bisa juga dibilang bentuk-bentuk pikiran. Karena kita tidak tahu bagaimana berhenti bikin karma, akhirnya setiap hari kita tanpa kita sadari kita bikin karma. Karma inilah yang membuat roda samsara tidak pernah berhenti berputar. Bahan bakarnya kita bikin, bahan bakarnya kita produksi terus setiap hari. Apa itu sanggara, apa itu bentuk karma? Setiap hari kita bikin karma, karma baik, karma buruk. Karma baik, karma buruk, dua-duanya bahan bakar samsara. Hanya dengan tidak bikin karma, nanti kita bisa berhenti di tanah samsara. Apa itu Bante? Samsara itulah roda kehidupan yang terus bergulir tanpa pernah berhenti. Nanti kita mati pasti lahir lagi. Setiap hari kita bikin karma. Ada 3 macam sumber karma. Satu, pikiran. Kita setiap hari bikin karma lewat pikiran. Karma baik, karma buruk. Masih mending kalau yang Anda buat itu karma baik, masih mending, karena Anda akan bahagia. Tapi kalau karma buruk yang Anda buat, Anda susah sendiri. Ya. Karma buruk bisa dibuat lewat pikiran. Contohnya apa? Banyak. Ketika kita berpikir tentang sesuatu, kemudian perasaan kita jadi tidak nyaman sendiri, itulah karma buruk yang dibuat oleh pikiran. Ketika kita memikirkan sesuatu, entah itu orang lain, entah itu masa lalu, entah itu masa depan, entah itu saat ini. Ketika kita berpikir, kemudian kita merasa tidak nyaman, merasa gelisah, takut, khawatir, sedih, kecewa, kita marah sendiri, kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Pokoknya segala macam bentuk-bentuk batin yang membuat kita tidak nyaman, ada gelisah, khawatir, takut, iri hati, punya prasangka buruk. Itu adalah karma buruk yang Anda buat lewat pikiran. Anda yang merasakan sendiri. Rugi besar kalau orang berpikir seperti begitu, karena dia sedang membakar dirinya sendiri, dia sedang menenggelamkan dirinya sendiri. Satu. Karma buruk bisa dibuat bukan cuma lewat pikiran, juga lewat mulut. Ada orang bilang, orang bijak dulu bilang, mulutmu harimau. Ya, memang benar. Mulut ini bahaya sekali. Apalagi kalau mulut ini kita ajak orang lain untuk bicara sama tentang kesalahan yang sama. Kita ajak 10 orang, 20, 30, 40, 1000, 2000, 100 orang, 100.000 orang. Akhirnya kita bisa bikin karma buruk bersama-sama. Kalau kita kepalanya, untung besar. Untung besar. Kebalik kalian, bukan untung, rugi besar. Ya, kalau multi level marketing punya member banyak, untung besar. Ya, kalau punya mulut jahat, punya member banyak, rugi besar. Karena buruknya bukan makin sedikit, makin banyak. Kalau buruk kita bisa lewat 2. 1 pikiran, 2 ucapan.
Karma buruk bisa kita lakukan lewat fisik kita, badan kita. Mungkin kita suka menyakiti makhluk hidup. Mungkin kita juga menyakiti orang lain secara fisik. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar suka menyakiti atau bahkan membunuh makhluk hidup yang kita anggap kecil, bante. Kan kecil, karmanya sedikit. Nggak bisa. Ya, bukan itu yang menyebabkan karma itu nanti sedikit atau banyak. Nah, makin Anda sengaja, makin Anda tahu, makin Anda tidak merasa bersalah, mungkin Anda merasakan kesenangan. Dengan cara itu Anda sedang dalam bahaya besar. Itu kamu tinggalkan itu, sangkara itu tinggalkan. Karena kalau Anda hidup dengan sangkara-sangkara seperti itu, nanti kalau Anda mati, Anda akan jatuh ke alam rendah. Anda pun bisa jadi binatang, bisa masuk alam neraka, ya kan, seperti itu. Tinggalkan. Karena itu bukan jalan. Itu bukan jalan. Itu bukan jalan yang ingin kita tempuh. Kedua, sangkara. Itu yang buruk. Sangkara juga bisa bikin karma, berdana, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan senang hati. Nah, itu kemampuan. Ya, menjaga moralitas, menjaga tingkah laku. Ya, kalau istilahnya gampangnya, kita umat Buddha tidak lagi melanggar Pancasila Buddhis, tapi malah kita silanya bukan lagi pasif, jadi aktif. Tidak membunuh lagi, sudah berhenti bantai membunuh. Malah bangsa, dia selamatkan makhluk hidup yang terancam. Sudah tidak mencuri lagi, sudah berhenti bantai ambil barang orang. Karena dia berikan barang dia kepada orang. Itu silanya aktif. Sudah tidak berbuat asusila, malah dia kadang-kadang kalau berbuat asusila ambil berbuat asusila. Walaupun dia punya suami, walaupun dia punya istri, tapi dia tidak tidur lagi dengan suami atau istrinya. Minimal untuk saya, dia naik kelas. Ya, dia tidak lagi mengumbar nafsu, tapi dia mengendalikan nafsunya. Jadi begitu. Yang keempat, dia sudah tidak lagi bicara bohong. Dia tidak lagi bicara kasar. Dia tidak lagi bicara yang menusuk perasaan hati orang lain, fitnah misalnya. Dia tidak lagi bicara omong kosong. Akhirnya silanya jadi dikatakan dia tidak banyak bicara. Dia begini. Ngapain dia diam? Meditasi. Kalaupun dia bicara, bicaranya hanya seputar agama, memberikan pencerahan pengertian kepada orang lain. Musyawarahnya sudah selesai. Bismillah selesai. Warusawadah selesai. Sampai pada selesai. Jadi bicara sudah selesai dengan kemampuan. Dia lebih condong ke kemampuan. Nah itu yang keempat. Surah Al-Raya, dia tidak lagi mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia ketagihan. Ya, bukan cuma narkoba. Ini juga termasuk makanan, minuman, tidak apa yang membuat anda ketagihan. Tapi dia sudah tidak lagi mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia ketagihan. Bahkan dia mau mulai berlatih berpuasa. Latihan tidak makan. Bukan tidak minum. Latihan tidak makan. Belajar untuk mengendalikan hawa nafsu, selera tentang rasa. Ya, ingin melampaui rasa. Karena selama ini kita dibudaki oleh rasa, itu sangkara. Tapi dua-duanya itu masih sama. Masih belum bisa membuat anda keluar dari samsara, nggak bisa. Ya, yang tadi aku salah itu, yang jelek-jelek itu anda akan jatuh paling rendah. Kalau yang paling parah masuk neraka, yang nggak parah-parah amat mah jadi setan atau jadi binatang. Tapi kalau yang baik, anda akan jadi manusia lagi. Penampilan anda sempurna, fisik anda sempurna, ya mungkin semuanya juga sempurna. Kalau anda punya sila yang baik, secara materi ada tidak kekurangan, ya itu. Tapi kalau tanpa disertai kebijaksanaan, nanti kesempurnaan itu akan sia-sia. Tubuhnya sempurna, mungkin materinya lebih dari cukup, tapi batinnya menderita. Belum cukup ternyata. Ya, punya tubuh sempurna, punya kekayaan sempurna, ternyata tidak bisa menjamin orang bahagia.
Kenapa? Kurang seimbang hidupnya, condong ke arah kiri. Harus ada kebijaksanaan agar nanti kesempurnaan ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan orang banyak, bukan disia-siakan. Itu yang kedua. Ya. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Winyana ini kesadaran. Kalau Anda pernah bicara di Dhamma, ada istilah cuti cita pati sandi winyana. Jadi kesadaran kita juga pernah putus. Dia mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti walaupun itu di musim kemarau. Tetap terus saja mengalir, tidak pernah terputus. Begitulah kesadaran kita dari waktu ke waktu, tidak pernah terputus. Yang mata bilang tadi, ketika kita naik sapi, detik berikutnya kita rasakan. Ya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana caranya menghentikan kesadaran. Itu dia. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa. Nah, nama rupa itu bahasa Pali. Kalau bahasa gampangnya batin dan jasmani. Itulah nama rupa. Nama itu batin, rupa itu bisa. Inilah nama rupa. Masih bagus teman-teman saudara sekalian, nama rupa kita sekarang disebut manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang memiliki nama rupa ibu dan ibu. Apa itu nama rupa yang ibu dari manusia? Oke, itulah nama rupa binatang. Binatang punya batin enggak? Binatang punya batin enggak? Punya. Binatang punya pikiran enggak? Kita punya pikiran. Apa bedanya? Sama. Binatang punya perasaan. Kita punya perasaan. Apa bedanya kita dengan binatang? Ya. Binatang punya memori. Punya. Kita punya memori. Binatang punya kesadaran. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama punya batin. Ya. Jadi kalau manusia lahir jadi manusia, tapi dia tidak punya kebijaksanaan, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan. Tubuhnya manusia, batinnya bisa seperti hewan, karena tidak punya bijaksana. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, nama rupa, nama itu bagi orang sekali lagi, nama itu batin, rupa kita ini adalah tubuh. Masih sangat bagus, masih punya tubuh manusia. Tapi percuma punya tubuh manusia, tapi batinnya bukan manusia. Karena banyak orang hidup sebagai manusia, bentuknya manusia, tapi tingkah lakunya lebih parah dari hewan. Kalau bisa kita jangan seperti ini. Karena kalau manusia, tubuhnya manusia, tingkah lakunya kayak setan, tingkah lakunya kayak hewan, itu bukan manusia. Iya, itu setan yang terjebak dalam tubuh manusia, binatang yang terjebak dalam tubuh manusia. Nah, kita harus tahu sampai seperti itu. Nama rupa adalah batin dan jasmani. Nama rupa pacaya salayatana. Apa itu salayatana? Kita punya badan, kita punya batin. Salayatana itu 6 indria: mata, kuping, lidah, hidung, kulit, dan batin. Itulah salayatana, 6 pintu indria. Binatang punya mata enggak? Kalau bahasa Jawa bilang kebun yang sering kita lihat, atau kambing di sini yang tadi baca luar banyak kambing. Nanti bisa kita bedakan antara kita dengan kambing, ternyata beda, nggak sama. Kita punya mata enggak? Kambing punya mata. Kita punya kuping. Kambing punya kuping. Kita punya hidung. Kambing
bulu, kita punya kulit, batin. Apa beda kita dengan binatang? Punya ya. Dalam sisi tertentu sama, tapi dalam sisi yang lain beda. Ya, binatang pernah nggak kagum melihat kuda lupa? Ya, mana ada binatang datang ke sini dan kuda lupa. Oh, kalau kita masih bersyukur, kita ada kuda lupa, kita masih kita jauh. Oh, luar biasa. Berarti mata kita ini bukan mata binatang, mata orang bijaksana. Binatang mungkin nggak nih datang pada masalah, ada bangke drama, kita ikut dengerin drama, bisa nggak? Anda ada di dalam wihara, kuping Anda berguna, dan sia-sia Anda punya mata, nggak sia-sia Anda punya kuping. Binatang mungkin nggak duduk kayak bangke meditasi mengamati nafas masuk, nafas keluar, mungkin nggak? Pernah nggak lihat kambing duduk sampai ngamati nafas masuk? Di sini banyak kemudian tidak. Pernah nggak kalian lihat monyet duduk sambil mengamati nafas? Pernah nggak? Kalau kalian tidak pernah mengamati nafas kalian sama dengan monyet. Sama dengan apa bedanya? Cima badannya beda. Ada sama, ada beda. Tergantung kebodohan dan kebijaksanaan dia. Ya. Binatang punya mulut nggak? Kalian punya mulut? Suka dipakai pujian nggak? Infonya sih bisa baca berita, suka nggak? Nggak sia-sia punya mulut. Ya. Suka pakai nama orang nggak? Enggak. Anjing suka ngomongin orang ya. Orang nggak suka ngomong. Ada begitu nggak? Enggak. Anda orang baik-baik. Kita punya mulut kita pakai buat pujian. Namun dasar baik. Nggak sia-sia Anda punya mulut. Kadang-kadang yang mulus dipakai sia-sia, ya, dipakai menghina orang, dipakai menggelek-gelekkan orang, dipakai fitnah orang, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, menghasut, memutarbalikkan fakta. Ya. Pokoknya mulutnya dipakai bukan untuk yang baik-baik, yang ada mulut. Ya, masih mending hewan ya, nggak pernah fitnah orang ya. Pernah nggak hewan fitnah orang? Atau fitnah kami sendiri? Aduh, kebantai-bantai kamu ini itu baca oh nggak ada cerita. Kalau Anda punya mulut dipakai menghina orang, memfitnah orang, berarti Anda lebih rendah dari hewan. Hewan nggak pernah gosip, itu ya. Anda suka gosip nggak? Hati-hati ya Bapak sekalian, karena kita nggak sadar apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita lakukan itu membuat kita nampak lebih hina, lebih rendah dari binatang. Ya, ada ya. Berikutnya, binatang punya tubuh nggak punya kulit? Punya tubuh. Yang nggak ada cerita teman-teman sama sekalian, binatang datang ke wihara masuk, nggak ada cerita, binatang datang ke pantai menutup kereta, nggak ada cerita. Ya, nggak ada tuh hewan mau berpindah, nggak ada cerita. Tubuhnya dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, binatang itu terjenuh tidak tahu mati. Ada nggak manusia seperti itu? Tidak tahu mati. Ada. Kalau ada, sia-sia dia punya tubuh. Yang paling terakhir, tadi sudah bilang, binatang juga punya batin, kita juga punya batin. Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah antara kebodohan dan kebijaksanaan itu. Ya, kalau Anda bisa muncul nanti kebijaksanaan, mudah-mudahan Anda akan paham selama ini saya hidup seperti siapa, sebagai siapa, sebagai apa. Pasti akan ada perubahan. Ya, jadi nama rupa Pacaya Salayatana itu saya bilang 6 pintu India. Ini adalah sekarang. Mohon maaf kalau bahasa Pacaya tinggi, tapi ini harus ada ketahuan. Mudah-mudahan harus tahu. Ya, berikutnya Salayatana Pacaya Paso. Maksudnya
Mata nanti kontak, kuping nanti kontak, hidung nanti kontak, lidah nanti kontak, kulit nanti kontak, nanti batin pun kontak. Kontak dengan apa? Mata kontak dengan objeknya masing-masing, telinga kontak dengan objeknya. Apa itu objek mata? Objek mata itu adalah bentuk yang kita lihat. Orang, jam dinding itu, kamera itu, handphone itu, semua bentuk yang kita lihat itu adalah makanan mata. Itu adalah makanan mata. Setiap hari mata kita dapat makanan. Tapi nggak tahu makanan itu sehat atau nggak sehat, pasti nggak tahu. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang makanannya nggak sehat. Kenapa? Matanya habis buat ngeliatin layar handphone. Iya. Iya. Tapi bukan anak-anak yang orang tua juga sama. Ya. Mata nanti kontak dengan sesuatu yang kita lihat. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda bikin sama kulit. Ya, masih mending Anda bikin sama baik, masuk hilang. Kuping Anda nanti kontak dengan suara. Kecuali Anda sudah budak, sudah kuning, sudah tahu. Ya, kuping Anda nanti pasti akan kontak dengan suara. Dua suara itu, kalau Anda tidak punya kebijaksanaan, nanti Anda akan dipermainkan oleh suara-suara. Anda akan terjebak di antara suka dan tidak suka, mau dan tidak mau. Ya, di situ nanti akan ada konflik batin lagi. Anda mengejar apa yang Anda suka, Anda menolak apa yang tidak Anda suka, karma lah. Ya, jadi dari kuping nanti kita akan kontak itu nanti bikin karma. Karena dia nanti akan mengganggu perasaan. Bikin senang bisa, tapi bikin susah pun sering. Dari mulut nanti ada kontak mulut dengan makanan minuman yang kita makan, kita minum. Dari hidung ada kontak dengan aroma. Kulit pun kontak dengan sensasi sentuhan. Batin pun kontak dengan objek-objek batin. Dan semua kontak itu pasti akan menimbulkan perasaan. Kalau orang tidak bijaksana, nanti perasaan itu nanti cuma dua, suka atau tidak suka. Disitulah karma berputar-putar cepat sekali, tidak ada peduli. Setiap hari kita selalu dijebak dengan umpan-umpan dunia. Kita suka dan tidak suka, suka dan tidak suka. Pasa pacaya wedana. Wedana itu perasaan. Karena kita mulai dari awija, akhirnya perasaan kita cuma dua. Padahal kita punya 3 perasaan. Cuma 2. Suka atau tidak suka. Karena dimulai dari awija, akhirnya ketika ada kontak, timbullah tanha. Pasa pacaya wedana. Wedana pacaya tanha. Tanha itu adalah nafsu keinginan rendah. Nafsu keinginan rendah. Kenapa Pak? Ya Bapak sekalian, kenapa dibilang nafsu keinginan rendah? Karena ketika matanya melihat sesuatu, kalau dia suka, dia ingin memiliki. Kalau matanya melihat sesuatu, dia tidak suka, dia membenci. Mendekati sesuatu yang Anda sukai, menghindari sesuatu yang Anda benci, dua-duanya membuat Anda jatuh ke alam rendah. Dua-duanya sama, nggak ada hubungannya. Kalau ya, jadi kalau Anda tidak hati-hati, ketika ada pasar, nanti timbul perasaan suka dan tidak suka. Di situ karena awija yang jadi motor penggeraknya, Anda akan terjebak dalam karma yang membawa Anda ke alam rendah. Tanha. Tanha kalau di dalam cakra pawatan suka ada 3. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Maaf ya teman-teman sekalian, bahkan Brahma pun masih punya tanha. Kita manusia juga sama. Dewa masih punya tanha, bahkan dewa itu masih kama tanha. Makhluk-makhluk yang mencari kesenangan hidup, ya Brahma tidak lagi cari kesenangan, dia cari tenang. Kita bilang masih punya tanha, ya karena masih lahir lagi.
bawa tanha, walaupun halus. Ada Brahma yang tidak melahir lagi, akhirnya jadi Arupa Brahma, tidak berbentuk, masih kena, masih anuja, masih kena tanha. Kita mungkin masih berputar-putar di kama tanha, tapi kalau ada bija, mungkin nanti kita akan keluar dari tanha. Tanha adalah nafsu keinginan rendah. Kenapa dibilang tanha adalah nafsu keinginan rendah? Karena nanti dengan nafsu itu orang manusia akhlaknya jadi rendah, moralnya jadi rendah. Jadi apapun yang dia lakukan itu semua hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia nggak mau tahu orang lain bagaimana. Yang penting gua bahagia, gua senang, urusannya bagaimana nanti aja. Ya. Jadi tanha itu membuat orang nanti lupa daratan. Oleh bahasa kasarnya tidak tahu diri, karena dia tidak mengenal dirinya dengan tanha. Nafsu keinginan rendah akan membuat manusia jadi bermoral rendah, akhlaknya rendah. Di hidup pun dia akan dianggap rendah oleh orang lain, mati pun jatuhnya ke alam rendah. Itulah tanha. Tapi tanha nggak selalu jelek juga, kamar tanha juga. Bahwa tanha itu baik. Mungkin ada orang mati punya sertifikat alam mewah, masalah itu pilihan, atau menjadi Brahma, saya silakan saja, tidak ada masalah. Itu masih baik dibandingkan dengan kamar tanha. Ya. Tanha pancaya upadana itu kemelekatan. Kemelekatan inilah yang membuat kita nanti akan membuat satu kondisi baru yang membuat kita harus lahir lagi. Upadana, melekat. Kita melekat dengan apa? Banyak hal yang kita lekati, bukan 1, 2, 3, puluhan, ratusan, ribuan mungkin. Banyak hal yang kita lekati dalam hidup ini. Maka kita pasti akan melekat kepada sesuatu yang kita pikir ini punya saya. Ibu Meta bukan cuma saya sama Abi, pasti bukan. Pasti. Ya, Anda bukan cuma saya sama handphone, pasti melekat. Kalau Anda nggak melekat sama handphone, sini kasih saya. Handphone aja Anda melekat. Jadi Anda nanti punya kemelekatan itu banyak. Kemelekatan kepada bentuk yang Anda miliki, inilah punya saya, ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini wihara saya. Semuanya Anda anggap ini punya saya, padahal bukan punya Anda. Anda salah paham, Anda salah kesalahan, Anda salah kesalahan. Padahal bukan punya Anda. Anda mati nggak bakal dibawa. Ya, kalau Anda pikir itu punya Anda, mati pasti dibawa. Wihara dibawa, umat dibawa, handphone dibawa. Ya. Tapi yang dibawa apa? Bohong-bohongan, handphone-handphonean dibawa, rumah-rumahan dibawa. Ya. Jadi upadana itu adalah kemelekatan. Kita cuma bukan hanya melekat dengan bentuk, kita melekat dengan suara yang kita dengar. Kalau kita nggak dengar suara orang yang kita sayang, sehari ya, ada yang kurang, Ya. Ada hari itu, 2 hari. 3 hari, 4 hari, Anda sakau. Anda kehilangan sesuatu yang selama ini membuat Anda. Jadi telinga nanti Anda akan mendengar suara, dan itu bisa Anda bisa merekam. Suami Anda nggak ngomong-ngomong, Anda nggak betah. Ya. Ada orang kalau biasa diomelin, terus pas nggak diomelin, kayaknya nggak betah. Itu buat nggak diomelin, nggak ada. Dengan hal-hal buruk aja dia masih melekat. Dengan hal-hal buruk masih melekat. Nanti suara bikin kita melekat. Kita benci dengan suara itu. Kita nggak suka dengan suara itu. Ya udah apa-apa. Namanya bocah. Udah diam ya. Kalau nggak diam kita pakai yang paling keluar. Diam ya. Oke. Jangan dibantu ya. Kita ulang lagi. Iklan, anggap aja iklan dan akan dia kan nggak tahu apa-apa. Kita juga nggak ingat apa-apa. Jika hanya kesinggung. Ya, oke, udah diam lagi ya.
Nanti dari mata bisa kita melihat bentuk, ada merasakan dari mata. Dari kuping kita bisa melekat dengan suara, dari hidung kita melekati aroma, dari lidah kita melekati rasa, dari sentuhan tubuh kulit kita merasakan sentuhan sensasi. Dari batin kita mengalami banyak hal yang kita lakukan. Dan satu hal yang harus Anda mengerti, oh ternyata kita bukan cuma melekati sesuatu yang kita senangi itu Bapak Ibu sekalian, bukan. Kita juga begitu melekati sesuatu yang kita benci. Anda mungkin tidak akan pernah lupa sama orang-orang yang Anda cintai, nggak bakal bisa lupa. Bagaimana caranya? Nggak bakal bisa lupa. Sepanjang Anda masih punya ingatan, Anda tidak pernah akan bisa melupakan orang-orang yang Anda cintai. Satu pertanyaan saya, Anda bisa nggak melupakan orang-orang yang Anda benci? Jangankan melupakan orang-orang yang kita benci. Melihat sebenarnya kita masih ya. Iya, bajunya juga padahal kalau dia, ada dia. Ternyata kita melekat bukan cuma kepada yang kita senangi, kita juga melekati kepada sesuatu yang kita benci. Itulah upadana. Nah sekarang kita jadi manusia masih bagus. Ternyata sebelum-sebelumnya kita melekati sesuatu yang masih baik. Ya, kita jadi punya tubuh manusia, tidak ketemu dengan ajaran sang Buddha, masih bagus, masih bagus. Tapi ada orang tidak seberuntung kita, ada makhluk-makhluk lain tidak seberuntung kita. Contohnya kambing-kambing tadi, monyet-monyet yang pakai temui, jauh dari Dhamma, jauh dari Dhamma. Nggak mungkin bisa mengerti Dhamma walaupun pakai ngomong berusaha, nggak bakal mengerti. Jadi kalau Anda di sini pakai udah ngomong panjang lebar berusaha, Anda yang nggak mengerti, apa bedanya Anda dengan upadana pacaya bawa itu seperti pipi yang kita tanam, kemudian dia berkecambah, dia tumbuh, nanti dia hidup jadi apa nggak tahu. Seperti embrio yang masuk ke dalam telur. Ya, bahwa itu adalah unsur kehidupan baru. Tidak nanti waktu kita mati kita bisa jadi apa saja. Ada benih-benih yang sekarang kita buat di alam manusia. Benih-benih apa? Saya tidak tahu. Entah benih-benih setan, entah benih-benih binatang, entah benih-benih dewa, saya tidak tahu. Ada yang paling tahu diri Anda sendiri. Bahwa kita punya benih untuk melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Cerita belum selesai. Hidup bukan cuma sekarang. Karena kita punya benih, ya namanya manusia, cepat lambat pasti akan mati. Jadi percaya jarang marana. Sekarang kita lahir jadi manusia, nanti kita lambat laun akan bertambah tua, sakit, kemudian mati. Setelah mati, kemana kita? Anda kira-kira tahu nggak nih? Setelah mati nanti kita akan kemana? Nggak ada yang tahu. Kalau mau tahu mati aja sekarang. Ya. Nanti laporan kemana? Jadi percaya jarang itu dua, marana. Tapi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kelahiran jadi, di tengah-tengah kematian ada kehidupan. Kita sekarang sedang menjalani kehidupan. Pertanyaan saya, sedang Anda bawa kemana kehidupan Anda? Kira-kira Anda bisa jawab tidak? Pertanyaan saya, sedang Anda bawa kemana kehidupan Anda? Apakah Anda sia-siakan? Ya. Apakah sedang Anda bawa ke alam rendah? Apakah sedang Anda bawa ke alam tinggi? Anda harusnya tahu.
Ya, harusnya tahu. Karena kalau Anda tidak tahu, nanti Anda akan semau-maunya hidup. Ya, dulu saya yang hidup semau-mau saya. Ngapain ngomongin mati? Belum mati. Apa urusannya? Ya, mati gue nggak tahu kemana. Itu adalah perkataan orang yang tidak mengenal dirinya dengan baik. Ya, sekarang saya ingin kasih tahu kepada teman-teman sekalian, kita harus merubah cara kita hidup. Kita harus merubah cara kita berpikir. Ya, mudah-mudahan setelah itu kita nanti akan berubah segala-galanya. Cara kita memandang kehidupan pun nanti akan berubah. Kita tidak ada lagi di jalan yang sama, tapi kita ada di jalan yang baru, jalan menuju kebebasan. Kalau kita sekarang sedang ada di jalan yang sama, ya, jalan yang membuat kita terperangkap dalam samsara. Nah, nanti saya akan pelan-pelan ajak Anda menuju beralih kepada jalan menuju kebebasan. Bukan cuma bebas dari jeratan tubuh manusia, tapi bebas sebebas-bebasnya. Setelah mati tidak lahir lagi. Inilah yang disebut kematian yang sesungguhnya. Jadi kalau nanti ada orang mati, mereka dikubur, mereka dikremasi, itu mereka tidak mati dengan sungguh-sungguh. Ya, mati sesungguhnya dalam agama Buddha adalah nibbana. Itu mati untuk tidak lahir lagi, hidup cuma sekali. Itulah yang benar. Kalau Anda bilang hidup ini cuma sekali, jadi kalau Anda mati jangan hidup lagi. Bisa nggak diinginkan? Nggak bisa, nggak mungkin. Karena hal itu tidak bisa diinginkan, tapi bisa diusahakan. Bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar mati dengan sungguh-sungguh, mati sesuai dengan agama Buddha, mati itu tidak lahir lagi, ada jalannya. Ya. Kita masuk ke Paticca Samuppada yang positif. Awijaya tawewa sesaviraga nirodha sankara nirodho. Anda punya dua ini sudah cukup. Karena kesananya Anda hentikan semua. Seperti sumber air yang Anda pangkas, Anda tutup kerannya, dia tidak mengalir lagi. Karena Anda sudah punya pengetahuan. Bukan lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam kebijaksanaan. Awijaya toewa asesa viraga nirodha sankara nirodho. Ketika awija dihapus sepenuhnya tanpa sisa, maka sankara akan berhenti. Bentuk-bentuk karma akan berhenti. Ketika bentuk-bentuk karma berhenti, maka kesadaran pun tidak akan berhenti. Karena dia tidak akan pernah ada kesempatan untuk lahir lagi. Ketika kesadaran berhenti, nama rupa berhenti. Karena tidak ada nama rupa, tidak ada tempat berpijak buat panca indera, tidak ada tempat berpijak. Ya. Karena tidak ada panca indera, tidak ada lagi nama rupa. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang merasa? Enggak ada. Tidak ada. Karena tidak ada siapa-siapa. Ya. Karena tidak lagi perasaan juga tidak ada kontak, tidak ada perasaan, enggak ada lagi nafsu, enggak ada lagi benci. Semua sudah dilampaui. Sudah selesai urusan dengan nafsu dan benci. Sudah selesai. Tidak ada apa. Ya. Karena tidak ada tanha, tidak ada sebab-sebab yang membuat dia melekati segala sesuatu. Dia upadana tidak ada. Dia tidak melekati sesuatu yang dia tidak suka. Dia tidak melekati sesuatu yang dia suka. Semua dia lepaskan. Semua dia biarkan mengalir. Adikah? Tidak ada yang layak untuk dilekati. Tidak ada. Anatta bukan milik kita. Enggak ada yang layak kita miliki. Semuanya berlalu. Semuanya berlalu. Coba Anda perhatikan ya. Kita dari kecil sampai seusia seperti begini, sudah berapa juta pengalaman yang kita alami. Susah senang. Sekarang kalau saya tanya, mana pengalaman itu? Selesai. Tidak ada lagi. Sekarang kita sedang hidup dengan pengalaman baru di sini.
saat. Tapi ini pun nanti akan berlalu, selesai sudah semua. Ya. Jadi kalau Anda ingin nanti selesai dengan hidup ini, dalam samsara ini yang selesai, Anda harus mulai dari wija. Pertanyaan saya, siapa yang di sini pasti pas sudah mati nggak mau lahir lagi, ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya nggak mau jelasin. Ada nggak? Nanti setelah mati Anda nggak mau lahir lagi, ada nggak? Berapa orang? 1, 2, 3 angkat tangan. Yang lain masih mau lahir lagi? Apa bingung? Jawabnya. Kalau bisa jangan lahir lagi. Kalau Anda tidak sanggup, karena kehidupan ke depan bukan makin gampang, makin berat. Apalagi Anda jadi manusia, oh capek. Anda nanti mati dari orang lagi, makin capek, makin capek. Karena dunia nanti makin rusak. Dunia ke depan bukan makin baik, dunia ke depan akan makin rusak. Ya, siklus kehidupan manusia ke depan ini bukan dalam proses naik, tapi dalam proses turun bawah. Jadi kalau mau mati nanti jangan punya cita-cita jadi manusia dulu ya, makin dulu lah dalam dewa. Ya, kita nonton manusia dulu. Ya, nonton dagelan kalau bahasa tadi. Karena banyak manusia sekarang yang dengan dagelan. Ya, kayak grup, kayak cerita yang dibuat-buat. Jangan sampai nanti kita lahir lagi jadi manusia. Kalau saran bantu. Tapi kalau jadi manusia, Anda harus jadi manusia besar hati. Karena tidak gampang kehidupan di masa yang akan datang. Susah sekali. Orang jahat jadi pemenang, orang benar jadi yang kalah. Orang jahat jadi pemimpin, orang benar disembunyikan. Orang jahat dipuja-puja, orang benar dicela-cela. Begitu nanti kehidupan. Anda siap dengan cara begitu? Kita makan hati, urusan. Ya. Mau membela tidak punya daya karena mereka lebih berkuasa. Mau merubah tidak berdaya karena mereka yang punya kuasa. Nah, makanya saya besok kalau mati nggak menjadi orang guru. Ya kalau bisa nanti pengen jadi dewa dulu, capek jadi orang. Nanti kalau manusia sudah moralnya naik, baru saya jadi turunan. Kita nanti bisa. Sekarang saya akan kasih tahu Anda bagaimana caranya kita berhenti bikin karma. Karena kan selama ini kan kita bikin karma. Ya, Anda mau berhenti bikin karma? Ada 2 cara kita menghabiskan karma. Ya, agar nanti samsara berhenti. Ada 2 cara. Kalau Anda tahu caranya, mudah-mudahan Anda bisa kerjakan. Karena caranya gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Tergantung Anda mau atau tidak mau. Bagaimana Bante caranya berhenti bikin karma? Satu. Keluar dari suka dan tidak suka. Keluar dari suka dan tidak suka. Ya. Kita ingin melampaui karma baik dan karma buruk. Karma buruk jelas harus dihindari. Tapi Buddha bilang kalau Anda ingin keluar dari samsara, lampaui karma baik. Bagaimana caranya Bante? Apakah kita tidak boleh berbuat baik? Boleh. Tapi ketika Anda berbuat baik, Anda tidak punya pamrih sedikit pun. Itu Anda sudah melampaui kebaikan Anda. Karena ketika kita berbuat baik, kita tidak mengharapkan apa-apa. Selesai sudah dengan perbuatan, nggak ada ulang di balik batu. Ya, itulah caranya melampaui karma baik. Dan Anda harus bisa melampaui karma buruk Anda. Jangan jahat sama siapa-siapa. Jangan jahat juga sama diri sendiri. Karena kita mungkin sudah tidak jahat sama orang lain, tapi kita kadang-kadang nggak sadar kita masih jahat sama diri sendiri. Ya. Mungkin mudah bagi kita memahami bahwa kalau kita sedang jahat sama orang, mungkin kita paham. Tapi ada juga orang bodoh jahat sama orang nggak paham, merasa benar. Tapi kalau belajar nanti kita kasih tahu caranya, bagaimana cara kita menghentikan karma yang dimulai dari panca indera, dari pintu 4. Jadi jangan pernah berbuat buruk lagi. 1, 2. Ketika Anda berbuat baik, jangan ada pamrih.
itu kita sedang melampaui baik dan buruk. Selesai semua kita lepas, yang buruk kita lepas, yang baik kita lepas. Kita tidak melengkapi semuanya itu. Ya, itu yang betul. Kalau kira-kira kita sudah tidak bikin kamar buruk lagi, ketika buat baik pun kita nggak ada pamrih, dikasih kita lepas, dikasih kita lepas, dikasih kita lepas. Kira-kira apa yang masuk? Apa yang tersimpan? Untuk sementara tidak ada yang masuk, karena semuanya kita lepas. Kalau kayak pabrik berhenti berproduksi, iya, berhenti berproduksi. Tapi kan stok di gudang masih punya. Ya, mungkin yang di luar kita betul tidak bikin kamar buruk, mungkin benar. Terus ketika kita berbuat baik, kita juga nggak ada udang di balik batu, nggak mengharapkan lebih dari apa yang kita kasih. Tapi stok di gudang masih banyak yang tersimpan di dalam hati kita. Ya, kamar baik, kamar buruk masih kita simpan. Kita masih merasa punya jasa sama orang lain. Ya. Kita masih punya jasa besar sama ini sama itu. Baru bukan karena saya gak bakal ganti di tempat. Ya, jadi masih ada stok, masih ada keangkuhan, masih ada kesombongan, masih ada perasaan memiliki. Itu harus kita lepaskan, pelan-pelan kita lepaskan. Tapi kita juga masih menyimpan kebencian, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan dendam, masih menyimpan pengalaman-pengalaman yang membuat kita terluka, bersedih, kecewa. Itu pun harus kita lepaskan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Cuma meditasi yang bisa menyelamatkan Anda. Kalau Anda tidak ada meditasi, Anda tidak akan selamat. Karena hanya dengan meditasi yang disertai dengan pengertian benar, Anda bisa menguras habis apa yang ada di dalam batin Anda. Jadi semuanya Anda terima, semuanya Anda lepas, semua Anda terima, semua Anda lepas. Tidak ada yang lagi Anda simpan. Nanti ketika Anda meditasi, oh iya sekali bagus saja. Saya waktu saya tidak panjang. Ya, kalau waktu saya panjang, saya akan bicara tentang meditasi pelepasan. Meditasi pembersihan diri, karena kita memang sedang pengen bersih-bersih. Waktu saya tidak panjang. Nanti kalau kira-kira masih ketemu lagi, saya pernah janji sama Anda bagaimana caranya membersihkan diri dari dalam, bukan dari luar. Yang dari luar kita bilang jangan berbuat jahat, ya jangan berbuat jahat. Terus kalau berbuat baik jangan pamrih, itu yang pertama. Kalau yang dari dalam, nanti ini bicara masalah perasaan. Maksud Bante, kalau Anda ingin selesai, jangan baperan, jangan hanya perasaan. Ya. Seimbang saja, tapi susah kalau Anda tidak pada meditasi. Nah, waktu Bante mungkin tidak panjang. Bante pikir sudah cukuplah Bante ngomong. Tapi Bante mau ajak Anda satu kali praktek saja untuk belajar melepas. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Nanti jangan pusing ya sama anak-anak ya, karena dia juga nggak pusing sama kita. Yakin anak dengan dunianya, kita dengan dunia kita. Ya, karena biasanya kalau orang-orang dewasa suka pusing, kalau anak kecil pusing. Ya. Biar aja anak-anak kecil juga pengen bahagia, biar aja. Nggak usah dirawat. Ya. Sekarang ada dia. Sekarang ada dia. Ini bukan saatnya nyuruh orang lain diam. Ini saatnya ada dia. Ya. Biar orang-orang nggak mau diam, nggak masalah. Yang penting ada yang bisa diam kan. Ini sekarang kita sedang fokus pada diri sendiri. Ya, nggak apa-apa yang di luar berisik, tapi yang di dalam sepi. Nggak apa-apa yang di luar berisik, karena kita bukan penguasa. Kita nggak bisa suruh orang lain diam. Tapi kita bisa suruh kita diam. Bisa. Ini kalau Bante bilang bagaimana kita belajar berhenti bikin karma, berhenti bereaksi, berhenti bereaksi. Karena kita kadang-kadang tidak sadar ketika kita sedang meditasi kita merasa sedang berbuat baik. Kadang-kadang nggak sadar ya pas dulu kita masih bereaksi.
Masih ada kebencian dengan suara anak kecil yang nggak bisa duduk. Ngomong terus. Anak itu aku sedang bikin kamar. Jadi kita duduk belajar tidak berhenti ikut campur, berhenti ngatur, nggak usah ngatur siapa-siapa. Kita juga masih perlu diatur. Kita sendiri juga belum selesai dengan urusan kita. Nggak usah perlu ngatur orang lain. Kita atur diri sendiri dulu. Duduk diam, tegakkan tubuh Anda, tangannya boleh di pangkuan, tangannya boleh dilutut. Buat diri Anda nyaman, senyaman-nyamannya. Buat diri Anda nyaman, senyamannya. Kalau Anda bisa, pasti 1-2 menit Anda nyaman. Pasti. Yang penting Anda bisa diam. Kalau Anda bisa diam, Anda pasti nyaman. Diam lahir batinnya. Tubuhnya tidak bergerak, tidak bereaksi dengan sengaja. Batinnya pun diam. Terus bagaimana batin dengan pikiran saya? Oh, biarin aja. Yang penting kita cuma diam. Mau pikiran bagaimana pun ya diam. Tahu ya sudah. Kayak anak kecil ngomong, bagaimana pandai anak kecil ngomong? Biarin aja. Tidak ada masalah. Kalau anak kecil nggak boleh ngomong, kenapa jangan boleh ngomong? Kalau anak kecil nggak boleh ngomong, tapi pasangan boleh ngomong. Kenapa orang boleh ngomong? Jadi kita jangan memilah-milah suara. Nggak bisa. Ini bisa diskriminasi kalau seperti itu. Diam. Jangan bikin karma. Ini yang kita tidak bikin karma. Jadi Anda duduk, Anda diam, Anda berhadapan dengan diri Anda sendiri. Anda masih mendengar, Anda masih merasa, tapi Anda tidak terpengaruh. Anda bukan lagi tidak ikut campur, Anda tidak lagi ngatur, tapi sekarang Anda mulai naik kelas. Anda tidak lagi terpengaruh. Anda tidak lagi terpancing untuk melakukan sesuatu. Inilah yang disebut diam itu mas. Inilah yang disebut diam itu mas ya. Diam, tidak bikin karma baru. Duduk, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Masih ada suara tapi nggak ada masalah. Batinnya geser-geser keseimbang. Situ juga nggak ada yang dibenci, tidak ada yang dihadapkan. Inilah caranya berhenti bikin karma. Kalau Anda suka meditasi, kalau kita nanti duduk lama-lama, nanti karma akan dibersihkan. Karma Anda akan dibersihkan dari dalam. Tubuh Anda akan kasih tahu di sini ada masalah, di situ ada masalah, di sini ada masalah. Jadi karma Anda dipercepat. Sedang mau dibersihkan sekarang, bukan nanti. Sekarang. Kepada Anda dia jangan berkata, jangan berkata. Pasti nanti akan muncul sesuatu yang Anda tidak suka dalam tubuh Anda. Kalau Anda menolak, berarti Anda ingkar. Jadi Anda diam, jangan bergerak sama sekali. Kalau sudah ambil posisi itu jangan berubah. Nanti pasti akan muncul sesuatu di tubuh Anda. Entah itu sensasi apa yang tidak tahu. Ada sesuatu yang muncul dalam pikiran Anda, entah apa sehingga tahu, yang tahu Anda. Kalau Anda masih bereaksi, berarti Anda masih bikin karma. Kalau Anda masih bereaksi, berarti Anda masih bikin karma.
Tapi kalau Anda benar-benar bisa diam, luar dalam, fisiknya diam, apapun yang terjadi, batinnya diam, apapun yang terjadi, Anda cuma tahu selesai sudah, Anda berhenti bikin karma. Tidak sekali, bagus sekali. Bisa berhenti bikin karma. Yang di luar sudah tidak boleh masuk lagi. Yang di luar sudah tidak boleh masuk lagi. Karena mau itu tidak tahu, itu sama. Yang di dalam harus keluar. Karena kalau ini juga sampah, racun. Kalau yang di luar sudah nggak boleh masuk, yang di dalam tidak mungkin bertambah. Kalau yang di dalam disuruh keluar, nanti lama-lama yang di dalam kosong. Inilah semuanya kekosongan itu bagus sekali. Batin kita akan kosong dari kilesa, batin kita akan kosong dari kekotoran batin, batin kita akan kosong dari roba dosa. Karena kita sudah punya kebijaksanaan, punya banyak, hidup dengan banyak, tidak lagi hidup dengan moha awija, hidupnya dengan banyak. Teori saya seperti itu. Yang di luar tidak boleh masuk. Contohnya ada masalah ini. Contoh ada masalah. Tutup pintu yang besar. Tutup semua jendela. Maka tidak ada orang yang bisa masuk. Setelah Anda tutup, suruh orang-orang yang di dalam ini keluar dari kunci. Satu. Nanti kalau mereka semua keluar, ruangan ini akan kosong. Sama dengan batin kita. Tutup pintu indera. Mendengar cuma mendengar, melihat cuma melihat, merasa cuma merasa. Tutup pintu indera Anda, tutup pintu batin Anda. Kemudian lepaskan apa yang masih tersimpan di batin Anda. Dengan cara seperti itu, nanti batin Anda akan kosong dengan sendiri. Itulah kekosongan. Itulah kesengataan. Kalau Anda bisa seperti itu, Anda mungkin akan jadi orang suci yang sesungguhnya, Arya Ugawa. Karena batin Anda sudah bebas dari lubang dosa. Tidak ada kebencian. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi nafsu. Karena dia sudah bisa melampaui bentuk dan rasa. Dia sudah tidak lagi menyimpan rindu. Dia juga tidak lagi menyimpan benci. Semua sudah selesai. Inilah ibadah. Teori gampang, bagus sekali. Bicara gampang. Bisa 2 jam selesai. Tapi prakteknya bisa beratus-ratus tahun. Tapi kalau Anda tidak mulai dari sekarang, bisa beribu-ribu tahun. Kalau Anda tidak mulai dari sekarang, bisa berjuta-juta tahun masih akan mengalami penderitaan yang sama. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kata-kata saya tidak tinggi untuk Anda mengerti. Bukan maksud saya untuk membawa Anda mengalami kesulitan di dalam dua doa ini. Ya. Saya cuma ingin Anda tahu sesuatu yang baru. Bahwa dhamma ini bukan hanya seperti itu saja. Ada dhamma yang lebih tinggi. Ada dhamma yang lebih tinggi. Di atas pengetahuan ada pengetahuan. Di atas pengetahuan ada pengetahuan. Sampai ada satu titik, itulah pengetahuan tertinggi yang bisa diketahui oleh manusia. Sang Buddha sudah melampaui itu semua. Kita masih punya jalan, masih ada jalan. Terserah Anda mau jalan kemana, itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Masing-masing pilihan nanti ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Orang yang mencari senang di awal biasanya susah di belakang. Orang yang mencari susah di awal mungkin senang di belakang.
Tapi kita mau keluar dari susah dan senang. Udah capek main susah senang. Ya kita pengen hidup tenang, syukur-syukur kita selesai. Terima kasih banyak. Saya sudah menyita waktu Anda untuk duduk di sini 2 jam ada di masalah dengan posisi yang sama, bukan hal yang mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Anda bisa, Anda bisa. Itulah berkah kita sebagai manusia. Ya, berkah kita sebagai manusia. Anda bukan hewan seperti kamu, Anda bukan hewan seperti mereka. Rugi sekali kalau ada sesuatu itu. Kalau Anda sudah mengerti apa yang kita sampaikan malam ini, tolong diingat-ingat, nanti direnungkan di rumah, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah guru buat diri Anda sendiri. Jangan tunggu orang lain ngajari Anda. Jangan tunggu orang lain kasih tahu Anda. Anda harus belajar sendiri. Dan bisa tunggu mati Anda dengan kamu. Karena Anda sudah banyak. Ya. Jadi jadilah guru buat diri Anda sendiri. Pengalaman adalah guru. Tapi pengalaman siapa? Apakah pengalaman dia? Kalau pengalaman muda bisa jadi guru Anda, nanti ketika Anda bicara banyak sama juga, ketika buku itu habis Anda jadi muda, tapi nggak mungkin. Pengalaman adalah guru. Pengalaman siapa? Pengalaman diri kita masing-masing. Pengalaman yang bagaimana? Yang bisa membawa kita keluar dari penderitaan. Itulah pengalaman yang paling bagus. Terima kasih. Subhanallah. Namo Buddhaya. Amin. Sudah selesai.